Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menyapa sahabat-sahabat gift semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongan beliau di yaumil masyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat gift yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya bersama Mas Ferry bersama Kang Ferry Official. Kita mendatangi pondok pesantrennya Ustadz Aswad ya. Aswad, di mana di tengah rai kita kok mencurigai itu loh, ada sesuatu hal yang menyimpang dalam ajarannya itu ya. Betul. Jangan-jangan dia hanya berkedok Ustadz saja gitu ya. Nah, jadi pada malam hari ini kita sengaja ada di sekitaran pondoknya beliau. Pondok pesantren apa padepokan? Padepokan ini. Oh, padepokan sahabat, bukan pondok pesantren tapi padepokan. Padepokannya Ustadz Aswad ya. Iya. Saya Aswad. Iya. Oh, udah saya ya. Nah, jadi saya di sini dengan Bang Ferry ini menyamar sahabat ya. Kita sengaja menyamar beliau sebagai pengusaha ikan asin sahabat. Iya, ya, Madura. Pengusaha ikan asin Madura ini cuma menyamar sahabat ya, biar tahu nanti titik-titiknya apa yang dikerjakan, ilmu apa gitu Ustaz. Jadi saya sendiri sengaja pakaiannya pakai pakaian seperti inilah ya, nggak seperti biasanya karena biar nggak dicurigai. Ini padepokannya sangat luas sekali sahabat, ada 1 hektar lebih, hanya di pinggiran saja. Nah, pada malam hari ini saya sudah berhasil tadi ya, saya sempat kontak saya tadi ya, itu di balik layar dengan si Iqbal ya namanya. Iqbal. Dengan Iqbal. Nah, kita udah kontak-kontakan dengan Iqbal, udah bicara tadi. Kita semalam ini janjian dengan Iqbal sahabat ya. Kita janjian dengan Iqbal untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya ajarannya Syekh Aswad ini. Ya, gitu kan. Karena beliau ini backgroundnya apa itu, pakaiannya itu seperti ulama, seperti kiai gitu loh. Tapi nggak tahu ajarannya seperti apa. Bisa aja di pakaian ulama, pakaian seperti beliau itu pakaian apa kayak jubah itu hanya dibikin sebagai kedok sahabat ya. Kita nggak tahu ya. Betul. Ya udah kalau gitu kita langsung aja saya. Oh, kita selawat dulu ya. Oke. Selawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita ditakdir oleh Allah sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang ahli bersolawat. Amin. Kamera oke, sip. Gimana kamera oke? Lampu juga nggak terlalu terang. Kayak video saya yang kemarin yang saya upload, waduh nggak kena di setel saya. Ya. Mukanya nggak kelihatan putih. Gimana kameramen ini? Kameranya masih bajar, mohon dimaafin ya Bat ya. Ayo kita langsung aja saya. Langsung. Ya. Besar sekali ya padepokannya ya. Ini tempat curiga juga, makanya nih kemarin kita sempat sama itu kameramen coba itu di shot itu kayaknya si Iqbal sih lagi sholat mungkin. Coba di shot kelihatan nggak kameramen? Lagi sholat kayaknya. Oh ya kelihatan udah. Oh ya itu Iqbal kayaknya ya. Iya ya, Iqbal itu kan masih sholat ya, kita tunggu aja sambil. Kamera. Masih sholat, kita tunggu aja dulu ya. Masih sholat. Udah selesai kayaknya.
Sudah selesai ya? Yuk, sudah selesai Ustaz. Masih berdoa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Dari sini kamera. Loh. Iya. Habis sholat ya? Iya, saya baru sholat. Oh iya, saya Kang Fajar yang tadi menemui sampean. Iya. Nama saya Kang Fajar. Dan ini Bang Ferry. Gitu loh. Jadi kita ke sini yang pertama ya ingin bersilaturahmi. Kemudian juga ada sesuatu hal yang kita tanyakan terkait padepokannya Syekh Aswad gitu loh. Kok seperti aneh ya Bang Ferry ya? Iya. Dan enggak gini Dis. Gini Mas, Ya. Mas Iqbal ya. Saya kenapa ya Mas Iqbal kayaknya tak percaya dengan ajaran-ajaran si siapa tuh? Syekh Aswad. Aswad itu. Jadi sebenarnya kenapa saya ragu itu untuk awal itu saya belum ragu, ya kan? Bahkan saya di padepokan ini sudah berjalan setahun. Tapi seiring berjalannya waktu timbul kecurigaan karena itu tadi Syekh Aswad ini mencuci kakinya. Kedengar dari situ ya kameramen ya? Kedepan kameramen aku tak dengar kameramen. Mencuci kakinya, Ya. kemudian airnya itu diminum para santri. Nah saya di situ pertama ragu karena itu nggak umum dan ajaran mana yang mengajarkan bahwasannya syariat itu adanya dari air kaki syekhnya. Yang ada itu kan baca sholawat di air putih baru kita minum. Nggak ada dicuci kaki kemudian kita minum airnya semua. Nah itu menurut saya pertama itu. Kemudian ada lagi kemarin tuh ada jenazah. Jenazah itu bukan langsung dikuburkan, ada katanya dinaikin ke gerobak dulu gitu kan. Nah menurut saya itu kan menimbulkan baunya nantinya. Kemudian saya protes tuh ke syekhnya, kenapa harus di lama-lamain, nggak harus langsung dikuburkan, karena menurut saya itu nggak pantas kan gitu. Nah kemudian dibilang nanti ini maunya dibakar, apalagi dibakar ya kan, karena itu kan manusia. Menurut saya itu nggak layak untuk dilakukan ke manusia gitu. Dan memang nggak ada ajarannya dalam Islam itu membakar mayat yang sudah meninggal gitu kan. Dan itu memang menurut saya nggak pantas, makanya saya kemarin emang saya protes ke beliau gitu. Itu nggak layak gitu. Karena kalau diteruskan juga itu sangat memang di luar dari ajaran syariat Islam sendiri gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya gini, karena saya pun kayaknya tak percaya dengan ajaran si siapa itu namanya? Syekh Aswad. Syekh Aswad itu kayaknya saya tak yakin. Kenapa? Kemarin saya sama Gus di sini tuh cuma menyamar sebenarnya. Iya. Menyamar jadi orang kaya. Nah, supaya tahu itu ajaran apa di sini. Ternyata kayaknya kenapa saya menjumpai sampean? Karena sampean keyakinannya sama dengan saya. Bener. Tak percaya dengan dia. Bener. Makanya saya ingin memastikan ingin memastikan ini ajaran apa. Jadi selama sampean setahun di sini ya, itu baru akhir-akhir ini agak nyeleneh-nyeleneh gitu. Baru akhir-akhir ini mungkin ada ajaran-ajaran yang lain yang belum ketahuan, tapi selama saya di sini di akhir-akhir ini mulai nyeleneh gitu Ajarannya ya. ajarannya. Makanya saya undang itu tim Gio Sampean- untuk menelusuri. Sampean sempat minum itu juga air cucian kaki itu. Sempat karena kan Allah. saya manut awalnya kan gitu. Kalau apa itu membasuh kaki ibu dengan air putih itu masih bagus loh kalau orang tua kita gitu loh. Kalau Kandung, ibu kandung gitu ya, Kandung. kita basuh kakinya gitu, kita cuci itu bagus. Tapi ini lebih dari itu, dicuci terus diminum gitu loh. Lah, masalahnya juga kalau dari sisi kesehatan gitu loh, yang namanya kaki. Nah, gitu loh. Terus apalagi untuk membakar mayat. Dibakar jenazahnya. Ya Allah. Makanya kemarin saya sangat-sangat protes. Ada salah satu Gus juga yang pro kepada Syekh Aswad gitu. Kadang saya di situ bahkan saya
dinasehatin Mbak Nadira gitu kan, istilahnya yaudah manut aja. Nah ketika Mbak Nadira ngomong itu saya baru manut. Tapi kalau untuk teman yang satu, Gus yang sangat dekat sama beliau, Syekh Aswad, nah itu saya agak berontak sedikit gitu. Tapi tetap aja beliau melarang saya, bahkan ngebentak saya gitu. Terus Syekh Aswad sendiri itu tahu nggak kalau Mas Iqbal ini nggak suka dengan ajarannya yang nyeleneh ini? Sudah mulai tahu? Mulai tahu akhir-akhir ini kan kalau saya langsung aja. Tapi saya tetap sopan kan, mohon maaf Syekh gitu kan. Ini nggak layak, ini manusia, kita tetap sampaikanlah apa kebenarannya, kenapa harus dibakar gitu kan, sama kayak kenapa kami harus minum ini. Tapi itu pun saya yang awal tetap saya minum, iya, kemudian yang dibakar ya saya manut karena itu tadi ada Mbak Nadira bicara ke saya gitu kan. Nah saya manut karena beliau kan perempuan gitu kan. Mas Iqbal, gini Mas Iqbal, saya minta sama sampean sebelum terbongkar ini ilmu-ilmu di sini itu ilmu apa, sebelum terbongkar sampean jangan sampai tinggalkan di sini ya. Saya minta karena apa, ini takut menyangkut ke apa ya, kemusyrikan. Sebelum terbongkar ya Ustaz ya, gimana? Biar maksudnya gimana? Ya sebelum ini terbuka lebar gitu ya, iya. sebelum terbongkar kebusukannya Syekh Aswad ini, biar Ustadz Iqbal ini jangan keluar dulu dari pondok. Iya. Ya benar. Karena dekengnya Ustadz Aswad ini bukan orang sembarangan, dekengnya itu sangat luar biasa gitu. Dekengnya sangat luar biasa. Terus saya ingin tanya lagi ya, kekayaannya Ustadz Aswad ini kan melimpah banget gitu, luas banget padepokannya ini. Itu dari mana bisa dapatkan uang sebanyak itu? Iya. Jadi kalau untuk padepokan ini yang setahu saya nih ya, setahu saya ini mereka ada donatur. Nah, ada donatur. Kemudian kalau ada donatur atau pesaing gitu, itu selalu mati pesaing-pesaing itu gitu. Makanya saya undang Ustadz Hafiz dan tim Gio ya, khususnya untuk menelusuri apa sih keanehan, kejanggalan-kejanggalan yang di dalam padepokan ini, ya baik yang saya rasakan maupun yang disaksikan. Makanya saya minta direkam agar masyarakat luas tahu apa sih isi dalam padepokan ini, sesuai dengan syariat enggaknya gitu. Kalau tanpa adanya media kamera kan nggak ada bukti buat kita. Makanya kemarin alasannya tim Gio juga ya itu buat dokumentasi gitu kan, itu pun tanpa diketahui dari pihak Syekh Aswad sendiri begitu. Kayaknya itu ya Mas, santri-santrinya itu harus bersedekah memberi uang ke itu ya, kasih ya kayaknya. Bersedekah, iya. kalau untuk itu saya belum tahu, tapi nanti kita telusuri lebih dalam lagi ya gitu. Jadi kita tahu apa aja, dari mana dana-dana yang untuk beli padepokan sebesar ini, memperluasnya gitu kan, dari sarana prasarananya gitu. Nanti lebih lama lagi kita bakal tahu insyaallah gitu. Terus kalau dari segi keilmuan ini ya, saya juga keilmuan kesaktian lah istilahnya ya begitu. Kalau ilmu agama saya kurang begitu paham tentang ini, tentang Syekh Aswad ini. Tapi kalau saya lihat karismanya itu ya, kalau dari ilmu kesaktian, dia memang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Itu bisa dilihat dari semua muridnya itu seperti tunduk sama dia, seperti tunduk, diperintah apapun dilaksanakan. Bahkan mungkin nyawa pun diberikan kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas ajarannya nggak bener kayak gitu. Saman pernah tahu nggak kesaktiannya Syekh Aswad ini? Tidak apa? Iya, jadi yang disampaikan saya itu kalau misalnya kita bersedekah dan segala macam, kita berbuat baik, itu langsung sampai ke langit. Langsung ke langit, istilahnya langsung sampai ke Allah. Dia beliau sendiri langsung, yang ngantarkan. Ya, beliau langsung nyampaikan gitu, dan beliau yang langsung ngantarkan. Sama kayak kemarin jenazah gitu, harus langsung beliau yang mengantarkan. Begitu banyak memang kejanggalan-kejanggalan. Makanya intinya di sini saya mau undang tim Gio ini, yaitu untuk mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang memang aneh, bener-bener aneh itu terungkap lah gitu. Tapi sampai detik ini yang
apa ya istilahnya yang berani ataupun tidak percaya kepada Syekh Aswad ini sampean sendiri apa ada lagi? Kalau untuk saat ini masih saya aja santri yang membangkang sama beliau, hanya saya, yang lain tuh masih manut-manut sama beliau. Iya. Masih manut. Itu yang perempuan yang kayaknya dekat sama sampean itu siapa itu? Itu namanya Mbak Nadira. Mak Nadira ya? Ya, Mbak Nadira itu sama saya dekat, makanya ketika beliau nyampaikan ke saya baru saya manut, karena kan nggak mungkin ketika beliau nyampaikan saya sanggah gitu kan. Karena beliau itu tadi saya bilang wanita kan, karena kan kita lebih memuliakan wanita gitu. Makanya saya manutnya karena ada beliau aja, makanya saya masih bertahan di sini. Ya karena ada Mbak Nadira yang menyampaikan dengan ya lebih lembut lah dibanding yang lulus. Mbak Nadira ini murid lama di sini. Mbak Nadira ya murid lama juga Murid di lama sini. ya, di sini. Hampir sama saya lamanya Mbak Nadira. Ya. Ini gimana Ustaz ya? Ya, gini Bang Ferry, karena ini juga kan sepertinya Syekh Aswad sendiri tidak ada di padepokannya pada malam hari ini ya, betul ya? Ya, Tidak ada Nggak ada. di padepokannya kan? beliau lagi keluar. Nah, beliau lagi keluar. Biasanya keluar ikut juga ritual-ritual gitu ya sama murid-muridnya. Ada kemungkinan besar ya. Ada kemungkinan besar ya, tapi kalau yang misalnya keluar begini kan beliau langsung menutupi, terlebih lagi saya di sini udah mulai curiga gitu kan. Makanya ya mudah-mudahan titik terangnya ada gitu kan. Jadi Ustadz Iqbal di sini kalau bisa jangan menunjukkan sekali ya kalau Ustadz Iqbal itu nggak pro sama Kiai Aswad apa itu Syekh Aswad biasa-biasa dulu demi untuk memberikan informasi yang penting kepada Tinggiu seperti itu. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi gini Bang Ferry, kan sekarang ini nggak ada ini Ya. Syekh Aswad. Ya udah yang kita kembali aja kita laporkan hasil ini ke Gus Idris gitu loh. Kita laporkan. Ya gini Mas ya, Mas Iqbal ya. Saya doakan sampean tetap bersemangat, tetap berjuang ke jalan Allah ya. Saya doakan mudah-mudahan sampean selalu sehat ya. Amin. Bersemangat terus ya Mas ya. Jangan Insya Allah sampai saya tetap berjihad di jalannya Allah. saya doakan mudah-mudahan sampean selalu sehat ya. Tentunya dukungan dari tim Gio dan ini ya Pak Fajar sama Pak Mas Ferry Ferry ya. Ya udah saya doakan sampean mudah-mudahan tetap berjuang untuk ke jalan Allah. Amin. Ya Gitu udah. ya. Jadi sekali lagi sahabat, Syekh Aswad ini bukan orang sembarangan gitu loh. Selain dia mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa, dia juga mempunyai backing orang-orang hebat yang disegani di daerah sini. Jadi nggak mudah untuk menghancurkan Syekh Aswad ini. Sekali lagi doakan kita agar kita bisa sampai tuntas kasus ini. Saya Kang Fajar, Saya Kang Ferry. dan beliau Ustadz Iqbal. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.